Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel seputar pertanian. Sahabat kakao, kembali lagi di tempat para petani muda berbagi trik-trik jitu dari kebun sendiri. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia paling dasar tapi sering dilupakan. Akar dan tunas, dua bagian ini nih yang jadi modal utama biar kakao kita bisa subur dari kecil dan berbuah lebat di masa depan. Yuk kita bahas sama-sama, mulai dari teknik sederhana sampai yang sudah terbukti di lapangan. Hari ini kita bahas hal paling mendasar tapi justru paling menentukan nasib tanaman kakao ke depan. Apa itu? Akar dan tunas. Kalau dua bagian ini kuat sejak awal, tanaman bakal tahan banting, cepat rimbun, dan buahnya wah, bisa panen lebat tiap musim. Jadi buat kalian yang baru tanam kakao muda atau yang tanamannya masih kurus, wajib banget nonton video ini sampai habis. Tanaman kakao nggak bisa subur tanpa akar yang sehat. Akar itu ibarat fondasi rumah, teman-teman. Kalau fondasinya lemah, rumah bakal gampang roboh. Akar yang sehat itu panjang, menyebar ke segala arah dan berwarna putih cerah di bagian ujung. Fungsinya menyerap air, sergap nutrisi, dan bantu berdiri tegak. Tapi sayangnya banyak petani lupa jaga kesehatan akar. Tanaman dipupuk asal-asalan, kadang ditumpuk di pangkal batang. Akhirnya akar busuk atau enggak tumbuh maksimal. Akar yang lemah bikin tanaman layu saat kemarau atau mudah kena penyakit di musim hujan. Nah, kita nggak mau itu terjadi kan? Jadi, gimana caranya agar kakao bisa tumbuh cepat, kuat, dan menyebar luas? Ini dia tip-tipnya. Pertama, jangan terlalu banyak air, artinya di pangkal tanaman tergendang air ya teman-teman. Betul, akar memang suka lembab tapi bukan becek. Kedua, kasih jarak pupuk dari batang minimal 15-20 cm dari pangkal, biar akar terpancing tumbuh ke arah luar. Yang ketiga, pakai pupuk organik kohe kambing, tapi yang selalu saya tekankan yaitu kalau mau memfermentasi kohe kambing, fermentasi dengan urea, itu hasilnya jos teman-teman. Untuk dosisnya 1 ember kecil per batang setiap 3 bulan sekali. Itu sudah sangat cukup merangsang akar teman-teman. Nah, yang keempat, jaga tanah tetap gembur, bisa pakai sekam bakar, kompos ringan, dan satu lagi, hindari menginjak-injak tanah di sekitar batang kakao. Akar bisa rusak tanpa kita sadari teman-teman. Kalau akar sudah bagus, sekarang kita bicara soal tunas. Tunas itu calon-calon cabang yang nanti bakal bawa buah. Tunas yang sehat itu tumbuh tegak, berwarna hijau cerah, dan nggak lemas teman-teman. Nah, banyak yang nggak tahu tunas bisa kita rangsang juga ya teman-teman. Gimana caranya? Yaitu dengan teknik potes ujung. Potong ujung tangkai saat kakao mulai umur 5-7 bulan. Ini bikin tanaman pecah cabang lebih banyak.
Cahaya matahari juga penting teman-teman. Jangan biarkan tanaman kakao muda tertutup gulma ataupun pohon besar. Sirkulasi udara lancar, semak di sekitar batang harus dibersihkan ya teman-teman, biar batang nggak lembab dan jamur nggak berkembang. Saya biasa potes 1-2 cm di ujung daun terakhir, ya teman-teman. Jangan lupa pakai gunting yang steril dan hasilnya tunas biasanya keluar 2-4 biji dalam 2 minggu. Nah, ini bagian yang sering ditanya teman-teman, pupuknya apa? Saya pribadi pakai 2 jenis saja teman-teman, kohoi kambing tapi yang sudah difermentasi. Ini pupuk dasar teman-teman, tiap 3 bulan 1 ember kecil per batang, bikin tanah gembur dan akar aktif. Nah, yang kedua, saya menggunakan NPK daun, misalnya 1616 ataupun yang lainnya. Saya biasa tanam 1 sendok makan. Boleh juga dikocor teman-teman, tiap 2 minggu sekali. Jangan pupuk terlalu dekat ke batang ya teman-teman, dan jangan terlalu sering. Pupuk itu rangsangan, bukan makanan pokok. Yang penting konsisten, sedikit tapi rutin. Itu lebih baik dari banyak daripada jarang. Nah, itu teman-teman yang harus diingat. Nah, sekarang kita bahas kesalahan yang sering saya lihat di lapangan. Drainase yang buruk teman-teman. Misalnya di sekitar pokok itu terlalu becek teman-teman. Itu biasanya akar jadi mudah busuk. Terus pupuk ditaruh tepat di pangkal batang, akibatnya akar terbakar. Gulma dibiarkan tumbuh tinggi, nutrisi tersedot rumput, bukan ke kakao teman-teman. Lalu biasanya tanah padat, nggak digemburkan, akar susah menyebar. Ingat teman-teman, perawatan kakao itu bukan cuma soal pupuk, tapi soal lingkungan tumbuh yang nyaman. Jadi itu dia teman-teman, sahabat kakao. Kunci awal kakao subur bukan cuma pupuk mahal, tapi akar yang sehat dan tunas yang dirawat dari dini. Kalau teman-teman punya pengalaman menarik soal tunas dan akar kakao, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, share ke grup petani teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat bertani dan salam dari kebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.